Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini saya dan rekan-rekan mohon izin kepada Bapak Haryadi selaku dosen pengampu. Di sini kami akan membahas mengenai tugas akhir dengan judul penelitian perilaku konsumen terhadap pembelian makanan dan minuman secara online food delivery order di KBBI. Selanjutnya, sebelum membahas ke materi yang akan kami jelaskan, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok yang ada di kelompok 5. Yang pertama di sini ada Sela Dwi Ayu Fatimah dengan NIM 511-220-1017. Yang kedua adalah Acep Supriyatna dengan NIM 511-220-1020. Dan ketiga di sini ada saya sendiri, Lena Hafsa Lestari dengan NIM 511-220-1022. Yang keempat di sini ada Cindy Liska Lestari dengan NIM 511-220-1025, dan yang terakhir ada Pani Wulandari dengan NIM 511-220-1027. Baik, di sini selanjutnya saya Cindy Rizka Lestari dengan NIM 511-220-1025 akan menyebutkan identifikasi masalah dari penelitian ini. Yang pertama ada apakah reference group berpengaruh positif terhadap consumer behavior toward of the. Yang kedua, apakah positive online comments berpengaruh positif terhadap consumer behavior toward of the. Yang ketiga, apakah perceived risk berpengaruh positif terhadap consumer behavior toward of the. Keempat, apakah perceived benefit berpengaruh positif terhadap consumer behavior toward of the. Yang kelima, apakah food safety concerns berpengaruh positif terhadap consumer behavior toward of the. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengaruh reference group, positive online comment, perceived risk, perceived benefit, dan food safety concerns terhadap consumer behavior toward of the. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Terdapat dua variabel di dalam kerangka pemikiran ini, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Terdapat H1, H2, H3, H4, dan H5 sebagai variabel independen dan consumer behavior towards sebagai variabel dependen. Yang pertama ada kelompok acuan, yaitu orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang individu baik langsung maupun tidak langsung. Lalu ada komentar positif, peluang yang bisa mendatangkan manfaat untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan menjadi lebih loyal. Lalu ada resiko yang dirasakan, yaitu kepastian yang dihadapi para konsumen jika mereka tidak dapat meramalkan konsekuensi keputusan pembelian. Lalu ada perceived benefits, yaitu di mana pengguna percaya bahwa dengan menggunakan sesuatu produk yang ditawarkan, mereka akan merasakan manfaat yang didapat dari penggunaan produk tersebut. Lalu ada kesadaran keamanan makanan, yaitu di mana kondisi konsumen memiliki kesadaran bahwa makanan yang dikonsumsinya harus benar-benar aman. Dan faktor-faktor ini yang menyebabkan terjadinya consumer behavior towards. Metodologi penelitian. Yang pertama ada pendekatan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya lebih bersifat numerik atau angka. Lalu ada sampel. Sampel di dalam penelitian ini berjumlah 60 responden, diambil menggunakan non-probability sampling dengan teknik random sampling. Lalu ada lokasi. Lokasi penelitian adalah di Kota Bandung yang berpusat pada Kabupaten Bandung Barat. Baik, selanjutnya saya Fani Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 511-220-1027 akan menjelaskan tentang tabel operasional variabel terdiri dari 6 variabel, 5 variabel X, dan 1 variabel Y. Yang pertama ada perilaku pembelian konsumen sebagai variabel Y. Dimensinya adalah perilaku pembelian konsumen, lalu indikatornya ada 3. Yang pertama, pembelian makanan melalui pengiriman online secara teratur. Yang kedua, pembelian makanan melalui pengiriman online untuk kebutuhan sehari-hari. Indikator yang ketiga, pembelian makanan melalui pengiriman online selama 6 bulan terakhir. Lalu, untuk variabel keduanya ada kelompok referensi atau variabel X1.
Dimensinya kelompok referensi, indikatornya terdiri dari 4. Yang pertama ada rekomendasi dari anggota keluarga berpengaruh terhadap pembelian makanan secara online. Yang kedua, rekomendasi dari teman berpengaruh terhadap pembelian makanan secara online. Yang ketiga, rekomendasi dari rekan kerja berpengaruh terhadap pembelian makanan secara online. Yang keempat, ada rekomendasi dari selebriti web berpengaruh terhadap pembelian makanan secara online. Lalu variabel ketiganya ada komentar online yang positif sebagai X2. Dimensinya komentar online yang positif. Indikatornya adalah yang pertama ada komentar online yang positif memberikan perhatian khusus kepada customer dalam membeli makanan online. Indikator kedua, customer sering membaca rekomendasi online saat membeli makanan online. Indikator yang ketiga, customer sering membaca komentar online yang positif tentang pengiriman makanan yang dijual secara online. Yang keempat, ada rekomendasi online dan komentar positif membuat customer lebih percaya diri dalam membeli makanan online. Variabel yang keempat, ada risiko yang dirasakan sebagai X3. Dimensinya adalah risiko psikologis. Yang pertama, OFDO online food delivery order ini memiliki layanan yang tidak dapat dipercaya atau tidak dapat diandalkan. Indikator kedua, OFDO memiliki pengiriman makanan yang tidak tepat dan terlambat. Yang ketiga, OFDO memiliki masalah kebersihan selama pengiriman. Indikator terakhir, ada OFDO tidak dilayani sesuai keyakinan agama. Lalu, dimensi lainnya ada risiko keuangan. Indikator pertama, customer takut terkena penipuan online saat menggunakan OFDO. Yang kedua, pembayaran OFDO nyaman. Yang ketiga, OFDO memiliki biaya pengiriman yang wajar. Lalu, dimensi lainnya ada risiko pribadi. Yang pertama, OFDO memiliki koneksi pribadi yang rendah atau kurangnya sentuhan pribadi. Indikator keduanya, customer tidak nyaman dengan penggunaan OFDO. Lalu, variabel selanjutnya ada manfaat yang dirasakan atau sebagai X4. Dimensi yang pertama ada manfaat kenyamanan. Indikator pertama, OFDO memiliki antarmuka aplikasi yang mudah digunakan. Kedua, OFDO memiliki pilihan yang luas untuk pemesanan makanan. Indikator ketiga, OFDO mudah dari mana saja. Indikator keempat, OFDO memiliki ketersediaan makanan sepanjang waktu. Indikator kelima, OFDO memiliki pengiriman makanan di depan pintu. Dan OFDO memiliki beragam opsi pembayaran online. Baik, dimensi selanjutnya ada nilai manfaat. Indikator pertama, OFDO memiliki nilai untuk makanan. Indikator kedua, OFDO memiliki diskon yang lebih baik. Indikator ketiga, OFDO memiliki hadiah dan cashback yang lebih baik. Lalu, variabel terakhir adalah kesadaran keamanan pangan sebagai variabel X5. Dimensinya kesadaran keamanan pangan. Indikatornya adalah membeli makanan online membuat customer memberikan perhatian khusus pada masalah keamanan makanan. Selanjutnya di sini ada uji reliabilitas. Menurut Imam Ghazali, variabel dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,70. Nah, di sini di dalam output ini nilai Cronbach alpha sebesar 0,881. Berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,70 yang artinya variabel yang digunakan dalam penelitian ini sudah reliable. Ya, di sini saya akan menjelaskan hasil hipotesis dari penelitian uji app. Ya, di sini sudah ada tabel, yaitu tabel dari hasil uji dari hitung dari SPSS, hasil dari kuesioner yang sudah kita buat. Oke, di sini saya akan jelaskan dulu untuk dasar pengambilan keputusan. Ya, untuk dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05 atau F hitung lebih besar daripada F tabel, ya itu berarti maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y, ya. Dan jika nilai 0,05 lebih besar atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.
Dapat kita lihat dari hasil uji dari SPSS ini, kita melihat dari uji signifikan. Nah, di sini untuk hasil uji signifikannya itu 000, yang dimana 000 itu lebih kecil daripada 0,05. Yang dapat kita artikan yaitu maka terdapat pengaruh signifikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y, ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa HA-nya itu diterima dan H0-nya itu ditolak. Jadi dalam penelitian ini dapat kita katakan, dapat kita simpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari variabel X ke variabel Y, itu dari hasil uji penelitian uji F-nya. Ya, dan selanjutnya di sini masih menjelaskan tentang hasil penelitian hipotesisnya dengan menggunakan hasil penelitian uji T, ya. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan dulu untuk dasar pengambilan keputusannya. Untuk dasar pengambilan keputusannya yaitu jika hasil signya lebih kecil daripada 0,05 atau T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05 atau T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka tidak terdapat pengaruh signifikan variabel X terhadap variabel Y. Oke, di sini dari hasil pengujian yang sudah kita lakukan itu kita melihat dari nilai berdasarkan signifikan terlebih dahulu, ya. Dari nilai signifikan ini, ya, untuk nilai pembandingnya yaitu tadi nilai signifikannya itu 0,05. Jadi dapat kita lihat itu untuk variabel X1, tadi hipotesisnya udah dijelasin ya sama teman saya. Untuk variabel X1 itu nilai signifikannya itu 0,000, yang dimana 000 itu lebih kecil daripada 0,05. Maka untuk variabel X1 itu terdapat pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y. Jadi ini untuk variabel X1 itu hasilnya itu ada pengaruh variabel X ke variabel Y. Dan untuk variabel X2 di sini hasilnya itu lebih besar daripada 0,05, ya. Dan X3 sama hasilnya lebih besar daripada 0,05, X4 lebih besar daripada 0,05 dan X5 lebih besar daripada 0,05. Yang dimana nilai pembandingnya yaitu 0,5, maka dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel X ke variabel Y. Jadi untuk variabel Y2, Y3, Y4, Y5 itu tidak terpengaruh ke variabel Y, ya. Jadi kalau kita simpulkan yaitu maka untuk variabel X itu HA-nya itu diterima dan H0-nya itu ditolak. Dan untuk variabel X2, X3, X4, X5 itu HO-nya itu diterima dan H-nya itu ditolak. Itu dari hasil pengujian hipotesis dari uji T. Baik, di sini selanjutnya ada kesimpulan dan saran.
Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil uji hipotesis, koefisien determinasi yang didapatkan sebesar 0,470. Artinya variabel secara simultan berpengaruh terhadap perilaku konsumen sebesar 47%. Selanjutnya F hitung yang didapatkan sebesar 9,756 dengan tingkat signifikansi 5%. Didapatkan F tabel yaitu 2,38. Sehingga F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku konsumen. Pada uji T, terdapat 3 variabel yang berpengaruh, yaitu referensi grup atau X1, perceived risk atau X3, dan perceived benefit atau X4. Sedangkan variabel positif online comment atau X2 dan food safety consciousness atau X5 dapat dinyatakan tidak mempengaruhi perilaku konsumen dalam pemesanan makanan secara online di Kabupaten Bandung Barat. Berikutnya penelitian ini memiliki 2 manfaat. Yang pertama, manfaat manajerial yang memberikan wawasan bagi pengembang aplikasi, operator, dan vendor online yang menggunakan OFDO. Faktor terpenting dalam temuan penelitian ini yaitu perilaku konsumen dalam memesan makanan secara online adalah manfaat yang dirasakan. Maka dari itu perlu diadakannya pengembangan dalam sistem online untuk memberikan banyak kemudahan dan manfaat terhadap konsumen, mulai dari tampilan aplikasinya, pilihan menu makanan, juga opsi pembayarannya. Perusahaan juga harus menjaga kualitas keamanan pada pangan dan memperhatikan komentar online untuk mengetahui hal apa saja yang perlu dibenahi dalam memenuhi keinginan konsumen. Juga memberikan bonus atau diskon sehingga konsumen merasa puas dan juga perusahaan semakin berkembang. Selanjutnya, dari segi ilmiah, penelitian ini menyempurnakan literatur yang ada sebelumnya, yaitu teori identitas sosial, model perceived dan benefit. Beberapa penelitian menggabungkan teori tersebut untuk menentukan perilaku konsumen, khususnya dalam OFDO. Penemuan menarik dari penelitian ini yaitu akibat pandemi ini banyak perilaku konsumen yang berubah dalam memesan makanan dari offline menuju online.